Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustaz Yadi Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beliau menghormati para pengurus sampai MPF, saya hormati guru kami Syekh Samsuri. Saya banggakan para santri, para santriwati, para hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita pada malam hari ini akan memulai pembahasan surat dalam Al-Quran Karim yang ini satu-satunya surat Allah mulai dengan kata surat. Ini satu-satunya surat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dia surat. Itu surat apa? Surat An-Nur. Dan surat An-Nur sengaja dipilih karena memang kandungannya luar biasa. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan surat An-Nur sebelum Ramadan, insyaallah. Baik, sebelumnya mari kita dengarkan bacaan surat An-Nur, mungkin ayat pertama dan kedua selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengawali surat yang basmalah, dan basmalah menurut mazhab kita adalah termasuk bagian daripada surat. Jangan lupa bahwa basmalah dalam setiap surat termasuk bagian daripada surat itu sendiri dalam mazhab yang kita Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Surat ini adalah surat. Jadi suratun dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan mungkin harapan saya teman-teman sekalian sudah mengkopi bukunya atau sudah membeli di kopi 1 halaman 2 halaman di apa dan kopi semuanya. Kemudian panitia sudah dibagikan kopi yang kalau begitu malam ini saya tidak akan banyak membaca tafsir secara detail. Saya akan banyak menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani secara umum. Jadi suratun ini khobar. Saya sebutnya sastra Arab ya. Suratun ini apa? Khobar. Hadihi suratun. Takdirnya apa? Mubtada'nya mahdzuf, takdirnya hadihi suratun. Ini sering dalam judul bab, dalam judul buku, membuang mubtada sering. Ya, bahkan rata-rata judul buku, judul bab itu pasti mubtadanya dibuang. Jadi surat ini statusnya apa? Khobar. Hadihi suratun anzalnaha, yang kami turunkan dia. Wa faradnaha, dan kami wajibkan hukumnya. Jadi faradna di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ai aujabnaha, kami wajibkan. Aujabna ma fiha al-ahkam ijabah qat'iyyah. Semua hukum di dalam surat ini harus dipraktekkan. Pertanyaannya,
Memangnya ada surat, ada hukum di Al-Quran yang tidak wajib dikerjakan? Allah perintahkan tidak wajib, Allah larang nggak apa-apa dikerjakan. Ada? Tidak ada. Lantas mengapa surat ini dikhususkan? Wa faradnaha. Dikatakan oleh para penafsir lain, sudah Al-Hafiz bahwasanya karena ayat-ayat di surat An-Nur ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang tegas, dan ayat-ayat yang benar-benar sangat penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya tidak dijalankan secara utuh, akan rusaklah kehidupan. Dan kata faradnaha ini dalam kitab lain Ibnu Katsir dan Abu Amr dibacanya wa farradnaha, wa farradnaha. Pak Katsir Ibnu Katsir dibacanya gini. Suratun anzalnaha wa farradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Farradna. Dan antara faradnaha dan farradnaha beda apa sama? Beda. Tapi bedanya jauh beda. Sedikit. Dimana farradnaha berarti fa'ala, di antara makna fa'ala adalah litakthir. Bagus, untuk mengulang-ulang benar sekali. Bukan masalah dia. Untuk mengulang-ulang. Jadi wa farradnaha kata Syekh Al-Albani likasratil mafrudi alaihim, karena banyaknya hukum-hukum di dalam surat An-Nur. Karena banyak, makanya Allah sebutkan wa farradna. Seperti banyak kasus Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya di surat Yusuf wa ghallaqatil abwab, wa ghallaq, karena pintu ditutup banyak oleh Zulaikha. Rumah pejabat pintunya banyak ya. Gede-gede. Wa ghallaq. Jadi fa'ala litakfir. Dan memang surat An-Nur ini ya, surat yang sangat banyak ayat ahkamnya. Ayat apanya? Ayat ahkam. Dan ayat ahkam adalah ayat yang mengandung hukum-hukum fikih. Ayat ahkam ini istilah baku. Ayat-ayat yang mengandung banyak hukum fikih namanya ayat apa? Ayatul ahkam. Dan para ulama ada yang membuat buku khusus membahas hanya ayat-ayat ahkam. Seperti misalnya tafsir ayatul ahkam dan Syekh Sabuni, ya, Rawaiul Bayan. Atau misalnya tafsir dari mazhab kita terkait dengan ayat-ayat ahkam, tafsirnya Al-Qiyas, koleganya Al-Imam Al-Ghazali. Judulnya apa? Ahkamul Quran. Atau misalnya yang paling populer adalah karyanya Ibnu Arabi, tapi ini mazhab Maliki. Judulnya sama, Ahkamul Quran. Yang mereka para ulama ini membahas hanya ayat-ayat yang fikihnya tuh banyak di dalamnya. Kan ada ayat yang fikihnya sedikit atau malah mungkin tidak terlihat fikihnya. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Ada fikihnya? Ya sekilas bagi orang awam tidak ada. Mana hukum fikihnya Alhamdulillahirabbil alamin? Terkait hukum apa tidak ada. Ya kalau ulama bisa saja Alhamdulillahirabbil alamin berarti jawazul alhamdulillah, atau hasrul hamdi ala Allah, bahwasanya yang boleh dipuji sebetulnya ya Allah. Kalau ulama mana ayat seperti itu ayat biasa tapi dikaji dengan fikih dapat. Walaupun kita orang awam, maka banyak ayat yang sekilas tidak ada hukum fikihnya, sehingga kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Mustasfa, ayat ahkam di Al-Quran hanya ada 500. Ya berapa? 500. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Isnawi, maksudnya Al-Imam Al-Ghazali 500 itu yang fikih banget, jelas. Orang awam tahu itu ayat fikih, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua orang tahu itu ayat terkait fikih. Tadi Syekh Samsuri baca Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj. Semua orang tahu itu ayat fikih terkait apa? Haji. Tapi kata Al-Imam Al-Isnawi, banyak ayat-ayat di Quran tidak terlihat jelas fikihnya, tetapi bisa diambil pelajaran fikih dari situ. Dan ini kerjanya para ulama. Nah,
Surat An-Nur ini di semua buku tafsir ayat Ahqaf ini pasti sangat panjang pembahasannya. Jadi kalau surat Al-Mu'minun itu lewat-lewat aja, Al-Mu'minun lewat. Kira-kira apa Syekh Samsuri? Surat Al-Mu'minun bahasa fikihnya apa yang khas? Kan nggak ada ya, skip gitu ya. Al-Hajj adalah skip. Al-Anbiya nggak ada, skip atau ada sedikit-sedikit. Nah tapi surat An-Nur sama seperti surat Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Maidah, seperti surat Al-Ahzab. Ini surat-surat yang penuh dengan muatan fikih. Karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini wa farrahna, dan kami banyak wajibkan hukum-hukum Islam. Jadi harapan saya teman-teman sekalian, nanti kita selama belajar ini jangan bosan dengan pembahasan fikih di tafsir ayatnya. Baik. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami menurunkan juga di dalam surat ini ayatin bayyinat, tanda-tanda kekuasaan yang jelas. Bedanya dengan wa anzalna, jadi kalau tadi kan Allah sudah bilang suratun anzalnaha, surat yang kami turunkan. Ini terkait suratnya secara umum. Adapun wa anzalna fiha, yakni di dalam surat ini pun kami turunkan. Nanti nggak bedanya kan? Jadi kata Allah, surat ini kami turunkan. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kekuasaan kami yang jelas. Jadi paham? Saya, di dosen mengatakan buku ini saya tulis. Dan saya tulis di dalamnya banyak fakta-fakta ilmiah yang tidak pernah diriset oleh ilmuwan manapun sebelum saya. Kurang lebih seperti itu, jadi buku yang ditulis dan di dalamnya. Dan mengulang kata anzalna berarti jelas-jelas ini apa? Penegasan yang luar biasa. Dan di antara ayat bayyinat kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah terkait dengan kekuasaan Allah di alam semesta, karena nanti ada ayat kosmosnya, ada ayat-ayat sainsnya, dan juga terkait dengan kisah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana Allah jelaskan di sana bahwasanya beliau terbebas dari tuduhan skandal yang disematkan kepada beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani, pezina wanita dan pezina laki-laki. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing kalian harus cambuk sebagai hukuman zinanya apa? Berapa banyak cambukan? 100 kali cambuk. Dan ini berarti kita masuk ke hukum fikih yang pertama, yaitu apa hukuman pidana dalam Islam terkait dengan laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan keji. Ayat ini turun dan turun sebelum surat Al-Ahzab. Ya, nanti saya coba nanti sejarah Indonesia lebih lama ya. Baik. Apa hukuman pidana bagi pezina laki-laki dan perempuan? Yang pertama harus diingat, ayat ini turun sebelum surat Al-Ahzab. Sebelum surat apa? Al-Ahzab. Dan dua-duanya Madaniyah. Dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Jangan lupa, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Setelah nyampe. Kalau di perjalanan, surat Makkiyah atau Madaniyah? Masih Makkiyah. Jadi biasanya kali Mas Al-Burhan dan Al-Isfar. Baik. Jadi An-Nur dan Al-Ahzab sama-sama surat Madaniyah. Tapi An-Nur dulu baru surat Al-Ahzab. Nah, di surat An-Nur Allah mengatakan hukuman berzina laki dan perempuan dicambuk 100 kali. Sementara di surat Al-Ahzab ada ayat yang telah dinasakh. Ada ayat yang telah dinasakh. Ayat yang dinasakh sebagaimana Allah firman di surat 2 ayat 106, itu ayat yang telah diganti hukumnya. Baik ayatnya masih tertulis ataupun tidak, tetapi hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Dan ayat surat Al-Ahzab yang saya maksud adalah ayat yang tidak hanya dinasakh tulisannya, yang dinasakh hanya tulisan Allah. Adalah ayat yang hanya dinasakh tulisannya, tetapi hukumnya masih berlaku. Jadi nasakh bisa nasakh tulisan saja, seperti ayat yang kita bacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaykhu wasy-syaykhatu idza zanaya fajliduhuma al-battata nakala min Allah wallahu
tegas sebagai balasan atas perbuatan keji mereka dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Ayatnya masih ada nggak di surat Al-Ahzab? Tidak ada. Dan memang banyak ayat di surat Al-Ahzab itu sudah dinasakh secara tulisan. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, mungkin oleh Suyuti dalam Al-Isqan, tadinya surat Al-Ahzab tadi surat Al-Baqarah, sama tebalnya seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Ahzab tadinya setebal surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini 2 juz 4 lembar gitu ya. 2 juz 4 lembar atau 3 lembar? 3 lembar ya. 3 lembar. Sementara surat Al-Ahzab 5 lembar saja. 5 lembar saja. Jadi banyak banget yang hilang dari surat Al-Ahzab. Demikian kata Aisyah. Banyak ayat yang bilang di antara ayat takfir ma'una ila ayat tentang zina surat nikah juga. Tetapi hukumannya masih tetap berlaku. Itu orang kalau sudah menikah dirajam. Berarti seolah-olah ayat tadi mengkhususkan ayat itu. Yaitu ayat ini bicara berzina secara umum. Hukumannya campur 100 kali. Tapi khusus bagi yang sudah menikah, maka hukumannya tidak campur tetapi apa? Rajam. Sederhananya begini, berzina itu ada 2 kategori, yang sudah menikah dan yang belum menikah. Yang belum menikah kita sebut saja ghairu muhsan. Apa? Ghairu muhsan. Ghairu muhsan adalah mereka yang melakukan perbuatan keji ini sebelum merasakannya di pernikahan yang sah. Zina ghairu muhsan adalah mereka yang melakukan zina sebelum merasakannya di pernikahan yang sah. Jadi mungkin saja dia sudah menikah tapi belum melakukan. Mungkin tidak? Mungkin ya. Nikah sudah sah. Sah. Ya, di depan umum dan pesta pernikahan, tapi sebelum malam pertama istri meninggal dunia. Mungkin nggak sih? Mungkin ya. Berarti dia sudah menikah atau belum? Tapi belum merasakannya, sehingga belum muhsan. Masih ghairu muhsan. Makanya menikah itu sederhana saja. Tapi sebenarnya patokannya adalah dia sudah pernah merasakan hal tersebut di pernikahan yang sah. Baik, kalau sudah pernah merasakan, tapi bukan di pernikahan, masih ghairu muhsan apa sudah muhsan? Masih ghairu muhsan. Sudah pernah merasakannya, tetapi mohon maaf, belum menikah yang sah, maka dia tetap ghairu muhsan. Sementara kalau sudah merasakannya di pernikahan yang sah, walaupun sekali, walaupun cerai, walaupun meninggal istrinya setelah itu, walaupun duda, walaupun janda, tapi yang penting sudah pernah merasakan, walaupun sekali pernikahan yang sah, maka dia sekarang namanya muhsan. Namanya apa? Jadi ada berzina ada 2, muhsan dan ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu bagaimana? Belum pernah merasakannya di pernikahan yang sah. Sementara muhsan di pernikahan yang sah, walaupun sekali, walaupun sekali, walaupun belum pernah melakukan wadis dan 2 kali. Maaf ya, kita agak eksplisit sedikit, tapi saya berusaha menjaga agar berjelas hal yang jelas. Oke, hukuman yang ghairu muhsan berdasarkan ayat ini adalah pidana berupa cambuk 100 kali. Cambuk berapa kali? 100 kali. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana ada seorang ayah datang menghadap Nabi SAW kemudian mengatakan, "Inna bani hadza kana sungguhnya anakku ini dia kerja jadi pembantu dari staf di rumah keluarga ini. Dia ada keluarga, suami istri, dia memperkarakan stafnya. Lantas ayah dari staf ini datang menghadap Nabi. Bayangkan, di kalian ini ya, kerja di rumah orang, kalau jadi bantu staf saja, staf ngapain gitu? Mengambil keuangan misalnya, bisa nggak? Menerima panggilan nggak proposal? Nah, ternyata, mohon maaf ini bukan di sini ya, bukan urusan uri, bukan urusan PNJ, bukan urusan bulan mati, mantap berantak. Dia malah melakukan perbuatan kriminal terhadap istri yang punya rumah. Nah, itu diperkarakan ke Nabi SAW diangkat karena tidak duga.
Nah, sebelum berkata, sayangnya dia ini sedikit sok tahu, sehingga mengatakan kepada ayah dari pelaku, kamu ini harus menebus anak kamu ini dengan 100 kambing. Kalau dia tebus dengan 100 kambing, gak apa-apa. Atas dibawa ke Nabi, dilaporkan Nabi, ini anak saya begini-begini. Katanya saya harus kasih 100 kambing, ini 100 kambing, saya tebus anak saya, jangan nunggu. Nabi SAW aman, karena kalau hari kambing ini balikin lagi kamu. Gak ada hubungan perpidangannya kamu. Kemudian kata Nabi SAW, adapun anak kamu, maka hukumannya adalah jalb mi'atin wa ribu am, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun penuh. Cambuk 100 kali dan diasingkan setahun kali. Al-bikru bil-bikri dan mi'atin wa ribu am. Kalau masih son, maka masih bayi son, maka pidananya apa? Cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Oke, diasingkan selama setahun nggak ada di Quran. Jadi makanya Hanafiyah mengatakan itu nggak wajib. Kita cambuk aja 100 kali karena di Quran jawaban kita jumhur adalah itu saya hari ini. Saya hari ini status 2 tahun. Saya kali nggak terjemahkan. Itu jawaban kita adalah bahwa Nabi SAW yang menafsirkan ayat ini menjelaskan hukumannya adalah apa? Cambuk 100 kali ditambah mengasihkan selama setahun. Dan Nabilah yang paling berhak menafsirkan Al-Quran selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara fungsi sunnah kata Imam Syafi'i dalam kitab Risalah adalah memperjelas ayat dan menambahkan hukum yang belum ada di ayat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat. Disuruh sama Allah suruh ruku, suruh sujud. Pertanyaan saya, kalau soal itu mesti nggak ada salamnya? Mesti nggak ada duduk antara dua sujud? Mesti nggak ada yang tidak loh? Kan Allah cuma merintahkan di akhir surat Al-Hajj, ruku lah sujud di banyak ayat. Ya mau ya kunti rabbiki wasbudurka'i. Allah cuma nyuruh ruku cuma sujud. Wajib nggak salam? Wajib. Wajib nggak kegiatan ruku? Wajib. Gimana? Di ayat nggak ada. Ada bahwasanya kalau dia nggak ada, Allah Nabi menjelaskan bahwasanya rakaatnya begini dan sunnah memiliki hak menambahkan hukum yang tidak ada di Al-Quran. Jelas ya? Karena itu mengasihkan selama setahun tidak ada di Quran, tetapi itu adalah tafsiran dan tambahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melanggar Al-Quran. Jadi hukuman tidak ada yang boleh loh. Oke, sekarang masalah dulu. Maliki, Imam Malik mengatakan bahwasanya mengasihkan selama setahun ini tidak berlaku untuk perempuan. Tidak berlaku untuk apa? Kata Imam Malik, hikmahnya diasingkan supaya dia tidak lagi tergoda melakukan perbuatan yang sama. Sementara kalau laki-laki ya itu efektif buat laki-laki. Dia diasingkan sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau perempuan diasingkan, maka bahaya bagi perempuan. Ya. Iya enggak? Karena kan ada hadis yang memerintahkan perempuan itu kalau pergi jauh harus jalan sendirian dan walaupun mazhab kita dari Jian atau Muslim. Tapi Malik ini berlaku untuk laki-laki atau perempuan. Jadi kita mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini berlaku juga untuk perempuan. Tetapi untuk perempuan wajib ditemani mahram. Untuk perempuan wajib ditemani mahram. Entah suaminya dia, kakaknya, adiknya, ayahnya, saudaranya. Seperti itu ya. Jadi untuk perempuan tetap wajib diasingkan selama setahun, tetapi ditemani mahram. Karena nggak mungkin sendirian. Karena yang dimaksud dengan mengasingkan di sini seperti dahulu Presiden Soekarno diasingkan di Pulau Ende, seperti apa ya pengasingan modern sekarang kan? Mana gitu diasingkan di Pulau Bawean, Nusa Kambangan, Pulau ya, kan seperti itu. Maka nggak mungkin ditinggal perempuan di sana sendiri.
perempuan laki sama hukumnya, dan Nabi juga menjelaskan begitu. Al-Bikru bil-bikri dan Nabi tidak merinci. Nabi tidak merinci. Kaitannya adalah tarik istisol fi maqam bayan nazar maqam am fi maqam. Bahwasanya kalau Nabi sudah menjelaskan, kemudian Nabi tidak merinci, maka berarti hukuman berlaku umum. Kalau Nabi sudah menjelaskan hukum dan tidak merinci, berarti berlaku umum. Jadi kalau ada surat edaran dari rektorat mulai semester depan tidak perlu bayar BOP, itu aja tulisannya. Maka seluruh situs maka itu nggak bisa kita bilang obat itu berlaku hanya bagi mahasiswa reguler saja, paralel enggak. Enggak, karena dulu surat edarannya apa? Seluruh situs tadi tidak dirinci, perincian terus mahasiswa paralel tetap bayar, enggak. Nabi SAW mengatakan zina muhsan, zina ghairu muhsan lah, dan berinci semuanya apa? Dan nanti kalau tadi campur 100 kali diasihkan selama Islamnya tahun Hijriah, Islamnya apa? Dan dahulu ini pernah dijalankan Sultan Nusantara seperti Sultan Aceh, disertasi tentang Dr. Ayat Rizal, dan Sultan Gorontalo, juga Sultan Demak. Akan beberapa kitab tersebut memang menjadikan mazhab Syafi'i kitab-kitab sebagai undang-undang tertulis. Di Sultan Aceh jadikan kitab Haji Tolibi, ya, yang dikaji salah satu pesantren mahasiswa dekat sini. Ini menjadikan undang-undang kitab yang di Sultan Demak yang sebesar. Ini pernah dijalankan di Sultan Nusantara, mendatangkan gajah dan mengganti buku ini. Maka tidak salah kalau ada orang yang berjuang secara legal, secara berlaku sesuai dengan konstitusi damai, kemudian ini kita begini lagi, karena inilah yang berlaku di Islam Nusantara, bukan hukum Arab, bukan hukum Islam yang berlaku bahkan di Kesultanan Nusantara jauh sebelum penjajahan. Dan salah satu dosen UI, Profesor Dr. Iftial Karna, berwafat tahun 2010, salah satu dosen hebat juga menjelaskan praktek hukum pidana Islam yang diterapkan di Kesultanan Nusantara sebelum penjajahan datang. Jadi kenapa di Indonesia punya hukum begitu? Jawabannya karena penjajah. Kalau enggak, memang pasti masih terus berlaku. Ada dalam kitab-kitab pun, yang ada dalam Al-Quran. Semoga nanti di tangan pemuda sekalian bisa. Oke, jelas ya. Ada apa zina jika dia muhsan? Zina muhsan, zina bagaimana? Sudah pernah merasakannya di pernikahan yang sah, maka hukuman pidananya ada rajam, sebagaimana surat Al-Ahzab tadi yang sudah jelaskan. Tulisannya tapi tetap berlaku hukum. Sebagaimana hadis Nabi SAW lanjutannya, ya, dan hadis tadi, hadis Bukhari Muslim terkait dengan masih orang yang berzina dengan istrinya. Nabi SAW mengatakan kepada Anas bin Malik, "Wabdu ya Unais, ila imraati hadza fa in tarafat farjumha." Pergilah kamu ke perempuan ini, ke istri. Kalau dia mengaku, maka rajamlah. Jangan lupa ceritanya gimana tadi? Ini stafnya sedang kerja di rumah suami istri. Stafnya udah nikah belum? Belum. Hukuman pidana buat dia apa? Cambuk 100 kali dan dikasihkan staf. Sementara istri dari si suami ini sudah nikah belum? Sudah. Kata Nabi, kalau dia mengaku rajamlah. Ya, rajam. Dan mayoritas ulama mengatakan rajam cukup, tidak perlu dicambuk 100 kali. Ya, tidak perlu dicambuk 100 kali, dan untuk penjelasannya tidak perlu sharing di sini. Ini adalah kalau muhsan dia dirajam 100 kali. Oke, rajam itu apa sih? Rajam itu apa? Hah? Gimana? Dia ditanam di dalam tanah, terus dibikin pakai batu. Batunya berukuran batu kali atau batu akik? Hah? Berukuran apa? Jumroh, enggak? Batu ukuran sedang.
bukan jumroh ya. Jadi kalau jumroh ini nanti nggak mati-mati siksa sudah dibaca ukuran sedang. Hukumannya apa? Jadi untuk perempuan ditanam, tapi tidak wajib. Kalau laki-laki tidak perlu ditanam. Dan kalau dibedakan juga antara mengaku atau tidak. Kalau mengaku tidak ditanam, kalau tidak mengaku karena persaksian maka ditanam. Ya, tidak pembahasannya. Intinya adalah terus bisa ditanam sama ditanam. Ini ada di kalau perempuan ditanam tujuannya agar aurat tidak tersingkap. Karena kalau ikut terus nanti lama-lama robek bajunya tersingkap aurat. Ya, seperti itu. Dan masya Allah ini kejadian pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 4 kali. 3 muslim sampai kasus Yahudi. Dan semuanya akhirnya dirajam. Ada yang dirajam dari ketang ma'iz. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bilang, Nabi saya asal Tuhan dan fakir mu'alaihi, saya sudah melakukan perbuatan keji, hukum saya. Nabi SAW tidak pernah nggak dengar. Ini ada penting lagi. Seperti anak SMA ngajar-ngajar, saya itu perlu tanda tangan saat mos. Kak, kalau ini Nabi, saya di sini. Nabi nggak kan? Kemudian paling cuma saja. Palingnya pegang saya. Nabi seperti la'alla kau tahala. Sampai juga beneran. Sampai Nabi akan jelas dengan ungkapan dia tidak ada lagi majas. Anik taha, apakah kamu melakukan perbuatan itu? Dan bahasa Indonesia sudah sampai tingkat populasi, maka kata dia ya. Dan Nabi SAW berkata kepada sahabat itu bawa dia dan ikut meraja. Mais sudah dimati. Ada lagi perempuan dari kabilah Babi. Dia mengakukan dari Nabi SAW berkata, kamu paling sama ini. Akhirnya Nabi bilang, boleh. Kamu hamil lagi? Ya. Nanti saya kalau sudah lagi. Masa perempuan hamil saya lagi? Sudah terlalu. Terus saja membara jiwa ingin taubatnya di dalam hati. Dia masih merasakan hinanya perbuatan itu tersebut sehingga tetap saja sudah berlalu. Mungkin kalau perempuan sekarang sudahlah Nabi lupa, saya tidak usah datang lagi. Tapi dia tetap datang. Nabi ini anak saya nih, sudahlah. Sekarang rajam saya. Waduh, nanti kalau saya rajam kamu siapa yang muslimnya? Enggak, 1000 hari pertama dia beriman manusia itu terus dia dapat asupan asi. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi termasuk hal yang tertepat dalam mempromosikan asi 2 tahun, 1000 hari pertama. Kenapa? Nanti kamu seminggu nanti kalau sudah disapi baru datang. 2 tahun berlalu datang dia. Nanti seperti anak saya sudah disapi, kemudian dia iseng-iseng naruh roti di tangan si anak bayi, mengesankan ini anak sudah makan seperti makan orang dewasa. Akhirnya bisa raja. Nah darahnya muncul Khalid bin Walid saat diraja. Maka Khalid bin Islam kemudian sedikit mengumpat. Nabi SAW jangan mengatakan seperti lapan tabat pembatan belau kusimat ala sabaina rajulan min ahli Madinah tidak masyarakat. Sudah telah bertobat dengan tobat yang seandainya dibagi-bagi kualitas tobatnya terhadap 70 orang Madinah. Ada riwayat lain tidak bilang 70. Penduduk Madinah semua ini saya cukup mentobati seluruh orang Madinah. Dan itulah yang Nabi maksudkan dalam hadis riwayat Muslim. Bahwasanya barang siapa berhasil dari hadir qaul barang siapa yang mengajar perbuatan kriminal fa'aqamna 'alaihi had dengan tindakan pidana maka nanti di akhirat padahal kata Farad itulah hukuman dia di akhirat nggak dihukum. Itu hukuman dia di akhirat tidak dihukum. Dan Nabi SAW kabarkan bahwasanya perempuan tadi sedang berenang di surga. Jadi hukuman pidana dalam Islam ini benar-benar menyelesaikan problem dosa. Jelas ya? Baik. Atau sebenarnya wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Mungkin billahi wal akhir. Ra'fah dalam banyak ra'afah. Ra'afah itu artinya ya ra'afah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun
manusia deklarasikan tahun 48 bahwa ini bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan. Kemudian kalian gak jadi menegakkan hukuman pidana ini. Gak boleh. Syekh Al-Albani membawakan riwayat bahwasanya nanti yu'ta biwalin naqasa minal hududi samra. Nanti didatangkan pejabat, pemimpin, pengambil kebijakan publik yang mengurangi hukuman pidana 1 kali cambuk. Mengurangi hukuman pidana sekali cambuk. Contohnya ini 100 kali, dia gak tega 99 kali. Kemudian ditanya kenapa begitu? Kata dia, rahmatan li ibadik. Saya gak tega dengan hamba Engkau ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Anta arham ini, kamu merasa lebih rahim, lebih rahman dari saya?" Ini dimasukkan ke neraka. Baik maaf bilang. Jadi seolah jangan sampai kita merasa lebih rahim daripada Allah, lebih rahman daripada Allah, lebih rauf daripada Allah, lebih halim, lebih ghafur daripada Allah. Ini fungsi. Karena kita menghafal asal usul dalam makna agar jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti kan seolah kalau mengatakan dosa ada pelanggaran gini, gak tega, sial, ini bertentangan dengan kasih sayang. Berarti seolah kita mengatakan apa? Allah itu gak rahim, gak rahman, gak halim, gak rauf, gak ghafur. Seolah-olah gitu ya. Seolah kita merasa lebih halim, lebih rauf, lebih rahim, lebih baik. Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya begitu. Dan berarti ini kesimpulannya adalah bahwa penegakan hukuman ini wajib atas pejabat mengambil kebijakan publik mereka yang wajib. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Azhar di zamannya Presiden Mesir Anwar Sadat. Itu harus update bahwasanya tanggal 2 kemarin ya. Biasanya ini dilantik Presiden Mesir, tapi ya tahan karena tidak ada pesaing yang relatif berimbang. Ya, kekuatan politik yang tidak sesuai itu. Makanya intinya adalah kita tahu kita harus selalu aware bahwasanya Mesir kemarin melantik presiden baru tapi lama. Nah, di zaman presiden dulunya dia Anwar Sadat sebelum dari Mesir memberikan taufik kepada pemimpinnya, memberikan silaturahmi. Di zaman Anwar Sadat ini Syekh Al-Azhar atau Syekh Jadul Haq, dia bilang ke Anwar Sadat, "Wahai presiden, ini saya sudah menyusun kompilasi hukum pidana Islam. Kalau kamu gak terapkan, kamu harus neraka." Ini terkenal bahwa semua orang Mesir tahu. Syekh Jadul Haq, Syekh Al-Azhar, zamannya Presiden Anwar Sadat presiden sebelum Muslim Waroh. Ya. Kalau kamu gak terapkan nih, masuk neraka. Karena ini diterapkan di Mesir terkait pidana. Dan sampai sekarang masih Syekh Al-Azhar semuanya mengatakan wajib menegakkan hukuman pidana ini, nggak boleh enggak. Masuk Syekh kami dari Al-Azhar semuanya penasihat di sini gimana kalau Indonesia nggak diterapkan karena tidak sesuai, nggak boleh, dosa. Hanya saja kita dosa, tapi tetap kita melakukan hukuman yang bijak, tidak sampai pada taraf ekstrim dan mengembang pemerintah Islam seperti jangan seperti itu. Tidak bergerak ini ada negara harus melawan, tapi lawan yang jihad konstitusi. Kalau teman-teman punya kesempatan bisa menjadi anggota dewan, iya. Sekarang hari ini lagi godok, bukan hari ini ya, sudah 8 tahun godok revisi untuk KKP, yang gitu ya. Ini sekarang debatnya isinya seperti itu, isinya gimana nih zina nih kriminal bukan, hukumannya apa gitu ya. Kalian ngikutin berita nggak? Baik yang sini yang sana saling beradu kepentingan. Yang sana bilang nggak boleh, itu membahayakan kalau perluasan makna zina. Karena di KUHP zina itu hanya berlaku bagi yang sudah menikah. Gitu ya. Kalau belum menikah bukan zina, jadi hanya yang muhsan saja. Yang boleh muhsan itu bukan zina. Tapi kan dalam Islam semuanya zina. Makanya yang terwakan memang berusaha bisa mendoakan, bisa menulis artikel, bisa bikin buku teman-teman bisa
Kita harus membuktikan, dan hari ini mantan dekan FH Profesor Tomo Santoso itu punya buku. Sekarang kan dekannya Profesor Nelda. Bagus beliau, bisa investigasi. Sebelumnya Profesor Tomo ada punya buku menjelaskan riset beliau dan riset ilmuwan-ilmuwan dunia, para dosen dan penegakan hukum Islam dalam pidana bermanfaat lebih efektif daripada hukuman barat. Tiga sebutnya ada dan mungkin. Baik, kembali ke sini. Wal yashhadu ala bainahum ta'ifatun min dan hendaklah peristiwa eksekusi pidana mereka disaksikan oleh sekelompok orang beriman. Jadi kan terjadi zaman Nabi, hukuman pidana seperti ini dilakukannya di hadapan masyarakat, tidak sembunyi-sembunyi. Tidak ada hukuman yang tertutup, ada hukuman yang terbuka. Kalau pidana seperti ini terbuka, dan ini berlaku di banyak peradaban menghukum hal-hal seperti ini secara umum, berlaku di banyak peradaban, termasuk penjajah di Indonesia dulu saat menghukum pribumi, dihukumnya bagaimana? Kan disaksikan di lapangnya, banyak dokumen-dokumen sejarahnya. Kan seperti itu. Jika Raja Louis XVII saat revolusi Prancis dipilotinnya itu di dalam ruang tertutup oleh masyarakat. Dipilotinnya kan di depan masyarakat ya, itu Prancis menyaksikan itu sehingga menggelora lah semangat itu Liberté, Égalité, Fraternité. Jadi ini bukan hal yang barbar, tangan milik masa enggak. Inilah tujuan dari hukuman, agar yang lain apa? Mengambil pelajaran. Kalau melihat itu kering. Karena dibanding semua dosa, perbuatan kriminal yang satu ini perbuatan yang dilakukannya seringnya atas dasar suka sama suka, dan orangnya nggak merasa bersalah, bahkan merasa itu adalah hak saya. Padahal ini kriminal, merusak tatanan rumah tangga, tatanan masyarakat, menghancurkan bangsa, menyebarkan penyakit. Tapi berbeda dengan pencurian semua tahu ada yang dirugikan. Sehingga mau dipotong tangan juga banyak yang setuju, potong aja tangan itu, gitu ya. Karena ada korban yang dirugikan. Pembunuhan, mungkin banyak yang setuju. Hukum aja dia, tentang kalau ada korban, ayah saya dibunuh sama dia. Nah ini masih tersakiti. Kalau hukuman bunuh zina, ada yang tersakiti, campur aja tuh 80 kali. Tapi yang satu ini perbuatan kejinya sering kali tidak ada yang pasti tersakiti. Padahal dia kriminal. Sehingga hukumannya ini lebih ngeri dari hukuman pidana mana. Hukuman kisos pembunuhan, kisos saja, pedang, pistol, selesai. 1 detik, 2 detik, 3 detik dia sakit, meninggal dunia. Adapun rajam dia bisa 15 menit, bisa 20 menit, nggak boleh sampai berjam-jam, nggak boleh. Kan tadi batunya Bang Muhammad bukan batu buat lempar jumroh. Batu lempar jumroh, hasoh, seukuran kacang angkong, kacang telur. Nggak boleh, itu menyakiti, tidak membunuh. Nggak boleh. Tapi berukuran sedang atau berlama seperti ini ukurannya, segenggam. Ini menyakiti, membunuh tapi tidak lama. Tidak juga dengan batu kali. Kalau gitu langsung meninggal, enggak. Ya, sedang-sedang. Sehingga kurang lebih 10 menit, 15 menit. Kalau menyaksikan, saksikan ini negara yang masih gelap dan gelap. Kalau sedang mulai, saya belum dapat laporan, sudah dijalankan belum, tapi sudah jadi aturan tertulis di Brunei Darussalam. Karena sejak tahun 2013 kita Brunei Bokia ini mewajibkan kembali kepada mazhab Syafi'i. Semua kebidaannya kembali kepada mazhab Syafi'i, tidak lagi pakai penal court yang British. Baik. Sampai ayat mulai kamu masuk ke dalam diri kamu saja. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا
فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Allah SWT az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Zina ini umumnya, jadi terjemahnya tafsirnya kata Syekh Nawawi Al-Albani, inilah tafsir mazhab dia. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Umumnya pezina laki-laki tidaklah menikah kecuali dengan sesama pezina atau kepada orang musyrik. Wa zaniyatu la yankihu illa zani aw musyrik. Begitu juga pezina perempuan, maka tidak ada yang mau menikah dengan dia biasanya kecuali pezina juga atau orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal tersebut atas orang-orang beriman. Apa hukumnya menikahi orang yang sudah berzina? Ini dia. Sekilas ayat ini kalau nggak baca tafsir itu nggak boleh. Karena dalam madzhab jumhur ulama, mayoritas ulama bahwasanya boleh menikahi perempuan atau laki-laki yang dulunya pernah melakukan perbuatan keji ini. Kan banyak kasusnya. Beberapa di era sahabat sehingga Ibnu Abbas berkata terkenal awal haram wa akhiru halal. Awalnya haram, setelahnya halal. Untuk perkara dari Ibnu Abbas ada pasangan kita dulu pernah melakukan perbuatan keji, sekarang menikah di mana? Ibnu Abbas sebenarnya nggak menikah dengan dulu. Jadi boleh, Islam boleh menikahi wanita walaupun tentu saja umumnya yang tidak terkait. Umumnya apa? Ya, gitu ya. Karena beberapa kasus lain tidak terkuat, tampaknya pernah, dan seharusnya seperti tidak perlu cerita harus. Ya, nah itu sebenarnya jadi susah, jadi sudah tahu, enggak, karena dia tahu wanita soleh masih banyak. Berpikiran seperti itu. Perempuan juga sama. Lagi dari berpikiran, saya tidak bisa menjaga, apalagi nanti pulang dan seperti itu. Jadi umumnya ini hanya bicara umum, tidak bicara haraman. Oke, terus gimana makna wahurima? Wah, ini susah nih, susah ditakwil ya. Wahurima dzalika ini. Rasyid Al-Albani aidin nasr farraq bil ila zawaj. Wa tarku maqbali solihat muharram al-ini ay al-hasr al-madhkur, jadi maksudnya yang diharamkan dalikanya diharamkan adalah hanya mau nikah dengan pezina dan gak mau nikah dengan solehah. Jadi wahurima dalika, dan diharamkan yang itu, dan itu diharamkan. Dalikanya kemana? Yakni sorf rabbati dia ila zawani wa tarku rabbati solihat, yaitu maunya nikah sama pezina saja, nggak mau sama solehat, itu haram. Tolong ingat baik-baik. Apa makna wa hurrima dzalika 'alal mu'minin? Apa maknanya? Diharamkan. Yani diharamkan hanya mau nikah sama perempuan pezina, tidak mau nikah sama wanita yang soleh. Perempuan juga sama. Haram. Ya. Hanya mau nikah sama laki-laki melakukan itu, pernah melakukan itu, gak mau sama laki-laki yang gak pernah. Dan ini tentu saja tidak ada yang mau seperti ini. Dan ini haram. Yang seperti ini dijelaskan. Adapun dia pernah, maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Walaupun memang mazhab Imam Ahmad mengatakan dia harus tobat. Dia harus tobat. Kalau belum tobat gak boleh. Kalau boleh intinya kalau sudah pernah tobat, menikah maka dibolehkan. Meskipun dengan yang sama-sama melakukan ini dengan pasangan tersebut seperti kasus tadi, atau dengan orang lain sama saja semuanya boleh. Semuanya boleh. Kalau lagi hamil gimana? Sah menikah? Jawabannya sah nikah. Kalau lagi hamil sah nikah. Yang mazhab kita dan mazhab mayoritas sah nikah walaupun sedang hamil. Kalau sudah nanti ada pemadaran jamnya, dan ini majelis tafsir ya, majelis fikih.
hamba. Orang-orang bilang ya. Jadi meskipun dia sudah hamil perempuannya, kemudian akad, tetap sah pernikahan. Pernikahan tetap sah. Gak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Jelas ya? Tetapi anaknya bukan anak ayahnya, bukan anaknya itu bukan anak. Ya, tapi nikahnya sah. Ya, ya. Kita nanti pembahasannya di kasus, tapi kita ini majelis tafsir berfikir, saya nggak mau dalam intinya makna ini adalah bukan maksudnya tidak boleh menikahi laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan perbuatan keji ini, tetapi itu umumnya nggak begitu atau sebaiknya nggak begitu sebaiknya, ya, tapi tidak haram dan sah tetap. Adapun makna yang diharapkan di sini, wahuli madalika, ya artinya apa? Diharapkan hanya mau dengan yang jahat, mantan jahat seperti itu, nggak mau dengan yang solehan. Jelas ya? Semoga Allah menjaga kita dan memberikan kita jodoh yang baik. Baik. Ayat selanjutnya. Dan orang-orang baladina yang muhsanat, yang menuduh perempuan baik-baik. Ini menuduh apa? Menuduh perbuatan keji tadi. Dasar wanita ini kan gitu ya. Dan hari ini sering orang bermudah-mudah mengatakan hal tersebut dengan berbagai istilah lah, macam dasar ini, itu semua tuduhan zina. Dan ini pembahasan ayatnya terkait orang yang menuduh zina, kemudian tidak membawa saksi. Berapa saksinya kalau menuduh zina? 4. Kuota saksinya minimal 4. Gak boleh kurang. Nanti ada pembahasan dari sini halaman selanjutnya. Ini adalah tentang orang dan kata para ahli. Kata Syekh tadi, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah ada pidana zina karena persaksian 4 orang. Benar terjadi sepanjang sejarah ada kriminal zina persaksiannya dirajam karena persaksian 4 orang. Belum, karena susah saksi, dimana persaksiannya harus benar-benar real, menyaksikan live, nggak boleh rekaman, nggak boleh rekaman, dan harus benar-benar menyaksikannya. Ini tidak ada seperti ini. Kalau nggak menyaksikan seperti ini, oh saya lihat sendalanya di depan kosnya, motornya semalaman ada di depan rumahnya, saya lihat dia berdua masuk hotel bareng. Itu tuh saya lihat dia selimutan bareng. Harus melihatnya begitu. Kalau nggak begitu, maka belum sah saksi. Dan harus 4 orang. Harus 2 orang. Karena yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Ada Umar bin Khattab udah 3 menyaksikan seperti tadi. Satu lagi kalau saya lihat, tapi gimana ya, kalinya gagal. Semuanya dihukum pidana. Jadi kalau ada yang beberapa orang menuduh zina dan nggak bawa saksi 4 yang melihat real live, benar-benar seperti tadi saya ilustrasikan, maka meskipun mereka jujur, jadi 2 orang jujur nih, tapi nggak 4, itu semuanya dianggap bersalah, masuk ayat ini. Apalagi bohong ya, jangankan bohong, jujur saja kalau nggak 4 menyaksikan seperti tadi, itu semuanya dihukum pidana ini. Apalagi kalau bohong, jujur saja dihukum. Hanya saja ini lebih ringan dosanya daripada bohong. Baik, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, nggak akan bawa saksi apa? Fajriduhum samanina jaldah. Cambuk 80 kali cambuk. Berapa kali? 8. Ini namanya pidana qadzf. Pidana apa? Qadzf. Jelas nih. Tidak ada 1 orang menuduh mahasiswi ini apa itu? Badan hebohkan, apalagi berita sekarang kalau udah UI ditulis UI-nya gitu ya. Biar
viral. Padahal apa hubungannya sama wudhu? Sehingga harus klarifikasi rektorat kan gitu ya. Serba salah. Ini orang penyakit hari ini seperti itu. Dan nanti akan ada bahasan di ayat halaman setelah dalam penggunaan kita yang baca dari ayat. Oke. Kita cek. Ini satu orang. Dia mau jujur mau bohong. Udah ini orang diapain? Dicambuk 80 kali. Gua pengadilan. Mana saksi keempat orang? Enggak ada. Tapi saya jujur, enggak. Cambuk 80 kali. 2 orang cambuk 80 kali. 3 orang, 4 orang. Kesaksiannya beda-beda. Saya lihat siang-siang, saya lihat malam, saya lihat sore, saya lihat gimana ya? Semuanya cambuk. 10 orang. Tapi 10-nya beda-beda. Enggak ada 4 itu sama real life. Exactly seperti tadi enggak ada. 10 cambuk. Jadi ini semua untuk apa? Teman-teman sekalian, menjaga nama baik muslimah, nama baik muslim. Karena belakang juga baru muslim. Kalau dituduh zina, ini namanya adalah Islam. Harga diri luar biasa. Wala taqbalullahu syahadatan abada, dan jangan terima lagi persaksian dia selama-lamanya. Jadi orang-orang yang sudah tercambuk ini nanti nggak bisa lagi jadi witness, jadi saksi nggak bisa lagi nanti. Kasus apa lain kasusnya, bukan ini lagi, kasus lain misalnya, kasus pidana korupsi. Ini jadi saksi, bawa pengadilan. Tar dulu. Dicek nama, dimasukin, input atau enter. Wah, ternyata kamu sudah pernah dicambuk 80 kali karena pidana korupsi. Gitu ya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan terima lagi persaksian. Meskipun jujur, ya meskipun dia jujur. Ini masalah mubalaghatun fil hifadhi Allah. Allah benar-benar sungguh-sungguh menjaga nama baik orang. Illal ladzina tabu, kecuali kalau tobat. Mayoritas ulama kecuali Hanafiyah mengatakan kalau tobat diterima persaksiannya. Kalau tobat diterima persaksiannya. Tobat. Jadi benar-benar menyesali dia pernah menuduh itu, terus berlaku jujur, gak lagi ini. Gitu ya. Jadi wala taqbalu syahadatan abadan wa ulai fasiqun illa alladziina tabu. Kecuali orang yang tobat, maka dia bukan fasik lagi. Maka dia bisa diterima lagi kesaksiannya. Jelas nih. Al-Hanafiyah enggak bilangnya kecuali orang yang tobat itu dia enggak fasik, tapi persaksian tetap diterima. Jadi kecualinya itu cuma ke ayat 10 doang. Ini bahasa nahwu ya. Atau di Syekh Sabsar. Tidak kita menimba dari kawas setelah itu baik maka sudah ya kayak bahas tentang apa-apa orang-orang yang sehat dari sesuatu yang bagus. Jadi silakan. Makan ini. Nama jurusan angkatan, nama panggilan saja. Muhammad Sipil 2017. Kalau ini sebenarnya ayat ini dikaitkan dengan hadis Abu Hurairah pertama, terus yang kedua Jelas saja jawab. Ya hadis ayat itu terkait. Tapi nanti ada sedikit nanti ada bahasan secara khususnya di halaman seterusnya. Mulai dari firman Allah ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki. jadi maksudnya ayat ini disebutkan karena hadis Abu Hurairah. Enggak Pak, itu umum. Punya ada hadis dari fikih dan orang-orang yang terlibat di situ dicampur utama dua. Ayat ini terutama setelah dari Ada hubungannya tetapi ayat ini umum yang berlaku. terus kedua, kalau boleh Musa itu kalau berzina kalau berzina yang udah pernah zina termasuk Musa atau boleh Gue Musa karena dia melakukannya bukan pada pernikahan yang sah. Jelas dosa ya, dia Musa nggak gue Musa dosa besar. Jadi yang dua kali atau berzina sama sekali sama sekali. Iya, kalau dua kali kan di bawah pengadilan, maka dia hukumannya sekali saja. Ini 100 kali diasingkan setahun. Kalau dia mengulang lagi sebelum nikah mengulang lagi sudah dicambuk sebelumnya 100 kali lagi asingkan setahun. Kalau berkali-kali belum dicambuk maka sekali saja. Dan para ulama bahkan Nabi SAW memerintahkan orang yang melakukan perbuatan seperti ini gak usah ngadep ke hakim, gak usah melapor, gak usah cerita-cerita.
Nabi SAW, "Oman asal min hadhil qadurati falyastatir bi satrillah." Barang siapa yang melakukan perbuatan kotor ini maka menutup dirinya dengan tutupan Allah. Ini gak usah cerita-cerita, gak usah lapor hakim, gak usah. Coba saja sungguh-sungguh. Bahkan Nabi saja, ada yang mengaku depan Nabi saja melengos, Nabi pura-pura gak dengar. Seolah-olah Nabi itu memang diutus bukan untuk nimpukin orang. Jadi pidana ini bukan untuk nimpukin orang, kisos bukan untuk bunuhin orang, hukuman pidana pencurian bukan untuk motongin tangan orang, bukan. Tapi untuk apa? Menegakkan keadilan, melenyapkan kriminal. Buktinya Islam kalau ada hukuman pidana, apapun perbuatan pidana, kalau nggak sampai ke meja hijau maka nggak ada hukuman pidana. Ada mencuri, kemudian dimaafin sama korban, nggak dibawa ke meja hijau maka nggak ada potong-potongan. Dan nggak boleh potong, nggak boleh nimpuk, rajam, nggak boleh membunuh kisos, nggak boleh mencambuk kecuali siapa? Kecuali pengadilan. Kecuali pengadilan. Islam datang membawa syariat rahmatan lil alamin, bukan untuk nimpuk-nimpukin orang. Jelas ya? Allah besar. Apa silakan? Nah, aku ada pertanyaan, kalau ada yang boleh. Kalau nggak berani langsung bisa pakai kelas. Silakan. Silakan. Nama, panggilan, jurusan apa? Nama saya nama saya Aldi Alfarizi dari panggilan Aldi dari Teknik Metalurgi 2016. Mau nanya pertanyaan pertama, kedudukan ayat yang dihapus ini jadi hadis qudsi apa? Ayat yang dihapus hukumnya ada dua kemungkinan. Entah masih tertulis atau sudah nggak tertulis. Yang masih tertulis seperti misalnya ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yad'una azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Halaman 3 dari belakang yang kedua. Itu ada tulisannya. Tapi hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah ayat sebelumnya, halaman sebelumnya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yad'una azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Itu bukan pertama. Statusnya tetap sebagai ayat Quran, bukan jadi hadis qudsi. Jelas. Adapun kemungkinan kedua ayat dihapus. Seperti ayat tentang batas minimal penyusuan, kapan jadi mahram. Ayatnya turun bunyinya kata Aisyah, Ashhur radha'at yuharrimna. Aisyah hanya menyebutkan ayat potongan ayat saja, tidak menyebutkan tetap. Adanya di surat Al-Ahzab tadi. Bahwasanya kalau anak bayi menyusui 10 kali pada seorang ibu bukan ibunya, maka dia jadi mahram 10 kali. Ayatnya tidak ada di Quran, hukumnya udah lagi berlaku. Oke, maka statusnya sebagai ayat ini nasakh, bukan sebagai hadis qudsi, bukan sebagai hadis qudsi. Demikian, Allah Musa. Untuk lebih lengkap bisa dibaca di bahasa di bahasa dan surah itu kita tahu Mustasrah kita. Terus pertanyaan kedua tadi kan hukumannya di zaman Nabi pernah terjadi yang berzina muhsan itu 3 dari Islam, 1 dari Yahudi. Berarti pernikahan yang dilakukan oleh non Muslim walaupun tidak sesuai syariat Islam berlaku Sah, betul sekali. Ya. Ankihatul ghairil muslimin sahihah. Pernikahan non Muslim selama sah dalam agama mereka sah. Contoh, suasana dalam Khadijah nikahnya setelah syarat Islam, sebelum syarat Islam dulu. Kami pernah bikin nikah ulang. Gak ada ya, berarti nikah Nabi dan Khadijah sah, padahal gak pakai syahadat ini gitu ya, sah. Semua sahabat begitu kalau nikah masuk Islam, nikahnya diulang nggak? Ya. Nikah non Muslim selama sah menurut keyakinan mereka, maka setelah Islam tidak perlu bilang sah juga. Jadi anggap nikah.
Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ayat yang tegas menjelaskan bahwasanya pernikahan manusia sah di antaranya adalah firman Allah ini lagi-lagi mencermin di akhir surat At-Tahrim. Wallahu mathalan lilladzina kafaru wa ata fir'aun imra'atan wa imra'atan Lut kata-kata sesuatu. Dan Allah ya, wallahu mathalan lilladzina kafaru wa ata wa imra'atan ayat setelahnya surat At-Tahrim. Wallahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat al-ayat. Ada yang Syafi'i di sini Allah bilang apa? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Pertanyaan saya, Fir'aun nikah syariat Islam, syariat Nabi Musa? Enggak, tapi Allah bilang itu istrinya Fir'aun. Ada yang Syafi'i ayat lain, wa imra'atuhu hammalah. Wa imra'atuhu hammalah. Dan istrinya dia, siapa dia? Abulab. Istrinya Abulab, siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Allah bilang dia istrinya, berarti Allah mengakui Ummu Jamil istrinya siapa? Karena Allah mengakui dia istrinya, berarti nikahnya sah enggak? Nikahnya sah. Dan Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.